Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa timbullah pertengkaran di antara para murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Karena itu ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Barang siapa menerima anak ini demi namaku, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, menerima dia yang mengutus aku. Sebab yang terkecil di antara kalian adalah yang terbesar." Pada kesempatan lain Yohanes berkata, "Guru, kami melihat seorang mengusir setan demi namamu, dan kami telah mencegahnya karena ia bukan pengikut kita." Tetapi Yesus menjawab, "Jangan kalian cegah, sebab barang siapa tidak melawan kalian, ia memihak kalian." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, banyak pemimpin dan juga pejabat baik dalam konteks pemerintah maupun dalam lembaga-lembaga gereja ingin mempertahankan lama dalam jabatan yang dipegangnya, apalagi ketika jabatan itu memberikan nilai tertentu bagi kehidupannya. Andaikan kontribusi untuk orang lain besar mungkin bisa dimaklumi dan juga baik untuk didukung. Namun yang banyak terjadi, mereka tetap bertahan sekalipun orang lain tidak merasakan kontribusinya, bahkan cenderung mengecewakan. Yesus hari ini mengingatkan kita akan kecenderungan bersikap seperti itu. Yesus setuju setiap orang menjadi pemimpin, menjadi terdepan, menjadi yang paling atas, dan juga menjadi yang terpenting. Namun demikian, menjadi pemimpin diharapkan mempunyai 3 kinerja. Yang pertama tentunya melakukan segala yang menjadi kepentingan orang banyak, baik dalam konteks pemerintah maupun dalam konteks gereja, tidak hanya mementingkan diri sendiri saja atau keegoisan sendiri, tapi untuk membangun kepentingan bersama. Menjadi pemimpin berarti menjalankan amanat untuk kemajuan dan juga untuk kemakmuran orang lain. Menjadi pemimpin berarti juga bertanggung jawab atas kehidupan orang lain. Konsekuensinya pemimpin bukan ketika dirinya kaya dan juga sukses, tetapi ketika yang dipimpinnya sejahtera dan merasakan buah-buah kebaikan itu sendiri. Yang kedua tentunya adalah pelayanan. Menjadi pemimpin berarti sikap melayani. Menjadi terdepan berarti siap ada di belakang untuk memberikan dorongan dan juga melayani sepenuh hati. Siap di tengah-tengah untuk menemani dan juga siap untuk di depan untuk menjadi panutan dalam hidupnya. Itulah tentunya sikap dalam hidup pemimpin. Yang terakhir adalah bagaimana menjadi pemimpin, tentunya ada kaderisasi. Mestinya kita perlu memberikan ruang kepada orang lain untuk turut berkembang dan juga menduduki tempat yang lebih tinggi.
kepemimpinan perlu diwariskan kepada orang-orang selanjutnya, tidak hanya untuk didominasi dalam hidupnya, merasa diri kita penting, merasa diri kita diperlukan, tapi ada generasi selanjutnya untuk membangun kepemimpinan berikutnya. Tentu inilah yang menjadikan refleksi dalam diri kita. Kita tentunya juga telah mempunyai jiwa kepemimpinan dalam diri kita, entah itu dalam keluarga kita, dalam komunitas kita, dalam diri kita sendiri menjadi pemimpin untuk bisa bagaimana kita dengan rendah hati melayani diri kita, melayani orang-orang di sekitar kita dengan kerendahan hati itu sendiri. Semoga kita dimampukan untuk menjalankannya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus